Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo rekan-rekan sekalian. Di video hari ini selamat datang ya. Kita kali ini akan bahas tentang BBH lagi ya. Aplikasi yang saya katakan ini adalah penipuan di konten sebelumnya ya. Karena ini money game Ponzi, makanya saya bisa menyatakan ini adalah aplikasi penipuan ya, investasi bodong yang dimana di sini mereka menampung uang masyarakat tapi tanpa legalitas ya. Pokoknya kalau ada depo-depoan tapi nggak ada legalitas OJK ya, legalitas yang terkait dengan sistem usaha yang mereka jalankan, itu ilegal. Oke, kebanyakan rata-rata yang namanya ilegal itu pasti menyimpan tindakan busuk yang nanti akan berujung tipu menipu ya. Ilegal itu kan nggak patuh istilahnya, makanya mereka nggak bisa tembus ke legalitas OJK ataupun legalitas keuangan terkait dengan usaha yang ataupun investasi yang ditawarkan. Seperti itu ya. Di video kali ini saya mau bahas tentang satu modus ya teman-teman ya. Satu modus yang menurut saya ini udah basi sih sebenarnya ya. Di aplikasi seperti ini itu menurut saya udah basi. Oke, ini jebakan sih ya, kalau menurut saya ini jebakan. Modusnya itu adalah bagi-bagi bantuan sosial, bansos ya, atau kayak bagi-bagi sembako lah gitu ke warga-warga gitu ya. Jadi sebetulnya ya, ini saya kasih tahu aja, di beberapa money game sebelum-sebelumnya yang udah scam, kan banyak ini money game yang dulu-dulu. Oke, dari yang terakhir scam itu Simonida Media, dulu ada yang namanya Enel Kekuatan Hijau, bahkan juga Redford, Excel Group. Ponzi-ponzi itu para leadernya itu bergerak ya, bergerak membagikan sembako juga. Oke, kalian bisa lihatlah di samping ini ya, ini foto-foto mereka bagi sembako. Oke, jangan terpengaruh ya teman-teman ya. Oke, ini kita perhatikan ya, di foto ini ada seperti perkumpulan orang, oke, yang sedang memakai baju-baju bertuliskan BBH, oke. Jadi mungkin mereka nyablon baju sih ya, yang dimana di sini ada logo BBH-nya dan tulisan BBH Inde. Kemungkinan Indonesia. Oke, ini logo Indonesia juga ya, bendera Indonesia. Pertanyaan saya ya, jangan ngaku-ngaku resmi dari Indonesia ya, bos ya. Ini bendera Indonesia nih dipampangkan di sini. Sekarang begini, oke. BBH ini udah jatuhnya seperti aplikasi yang menghimpun uang masyarakat. Oke, karena di dalamnya ada sistem deposit. Kalau sistem deposit itu udah ada, penampungan uang masyarakat udah ada, itu harus ada legalitas dari OJK. Ya, sedangkan untuk BBH ini saya udah ngecek ya. Sebelum saya review itu udah saya cek, ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya ini ilegal. Mereka, perusahaan ini cuma berani menampilkan yang namanya legalitas AHU dan NIB. Itu bukan legalitas, bos. Ya, itu lebih kayak identitas usaha dan identitas pendirian perusahaan. Ya, jadi itu bukan istilahnya, bukan apa ya, bukan legalitas yang sesuai dengan penampungan uang masyarakat itu. Gitu ya. Nah, di sini mereka bertuliskan kegiatan amal. Oke. Mereka ini membantu masyarakat dan pekerja perusahaan yang berpenghasilan rendah. Tim BBH Muhammad Kadri yang nggak tahu sih siapa Kadri itu. Nah, di sini dia bagi sembako nih untuk beberapa warga. Oke, teman-teman bisa lihat nih. Bagi-bagi beras ya, bahkan sampai kardusnya pun dibikin logo BBH gitu ya, agar orang makin percaya ya. Kalungnya mungkin dia juga ya.
Gak tahu sih. Nah, di sini, oke, saya hanya menjelaskan dua hal yang berdampak negatif dari kegiatan yang mereka lakukan ini, kegiatan amal ini. Oke, hal negatif pertama yang mungkin di pikiran saya ya, yang akan terjadi, takutnya orang yang dibagikan bantuan ini itu terpengaruh ya, dan malah ikut-ikutan join ke aplikasi ini karena mereka menganggap ini aplikasi udah baik sama mereka gitu ya, dan mereka diberi oleh orang-orang yang berpenghasilan di aplikasi tersebut. Tanpa dia sadari, ini cuma trik saja agar mereka bergabung, terus mereka deposit. Tidak sebanding ya bos ya, harga beras, harga ini nggak tahu isinya apa, dibanding harga deposit yang mereka buat tergiur oleh orang ini. Ya, harga depositnya ya, harga deposit di BBH itu berapa, kalian lihat sendirilah gitu ya. Ini cuman kayak mancing ikan ya, kalau kayak mancing ikan ini kayak umpan loh, ini kayak umpan. Oke, yang kedua yang saya takutkan, yang kedua itu adalah ketika foto ini di-share di grup-grup Telegram dari aplikasinya ataupun grup WhatsApp, grup Facebook mereka, orang awam yang ada di grup itu ya, sama pikirannya sama seperti orang yang ada di sini. Oke, sehingga dia mungkin bertambah untuk nominal depositnya agar dapat uang berlipat-lipat. Karena kan skema Ponzi, money game, semakin banyak kalian deposit, semakin banyaklah keuntungan yang dijanjikan. Tapi itu belum pasti bisa kalian cairkan ya. Itu dua hal yang saya pikir-pikir gitu ya, yang sangat berdampak kepada korban nanti khususnya. Oke teman-teman, di sini ada satu komen ya di konten saya yang sebelumnya itu bahas BBH. Oke, di konten yang ini mengenai paksaan dari aplikasi ini untuk member yang gratisan ya, yang statusnya karyawan magang, yaitu untuk dipaksa mendepositkan uang. Kalau enggak ya di-kick, dirusak lah untuk akunnya, di banned seperti itu ya. Jadi mulai maksa untuk orang nyetor uang ya, mungkin mereka mau udah ngerasa ya, pendapatan mereka dari nipu orang makin menipis karena orang banyak melakukan yang namanya main gratisan. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini ada komen dari konten tersebut ya. Saya udah jelasin baik kalau itu cuma jebakan ya. Jadi ini ada komen. Saya udah gabung 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih. Udah balik modal hampir 5 juta tanpa bawahan. Oke, kita bahas ya untuk komennya ya. Dia katanya baru 1 bulan ya, modalnya 5 jutaan. Kalau saya katakan Anda balik modal, oke, itu wajar. Itu kalau balik modal sama aja kalian balik uang kalian sendiri. Contoh misalnya kalian deposit 5 juta di awal ya kan, dan kalian tarik nih 5 juta, itu saya masih istilahnya kayak toleransi lah ya, masih saya akui kalau itu adalah uang Anda. Tapi ketika Anda melakukan penarikan walaupun tanpa bawahan, tetap saja uang yang Anda dapatkan itu adalah uang dari orang-orang yang tergabung di skema ini. Itu karena gini ya, ketika orang tuh deposit, uang dia itu disebar-sebar lah ke member-member yang lain, bukan cuman ke leader dia walaupun sistemnya 3 rabat. Oke, tapi saya yakin ya, contoh 3 rabat itu hanya menghabiskan 50% dari deposit kalian. 50% lagi itu saya rasa dibagi-bagikan ke orang-orang lain lah yang melakukan penarikan. Begitu juga ketika Anda melakukan yang namanya deposit, uang Anda itu untuk orang-orang di skema ini dan untuk komplotan juga. Gitu ya. Jadi apa untungnya, apa bangganya gitu ya menikmati uang orang
dengan cara seperti ini. Ini dilarang, sistem Ponzi ini di Indonesia itu dilarang karena kasusnya udah banyak menipu. Seperti itu. Oke, itu ya video kali ini. Semoga mencerahkan, dan silakan di-share video saya ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini kalau kalian menganggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.